Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adzaban nar. In uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja bagi Allah. Salawat dan salam senantiasa Allah curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau sekalian, kepada para tabi'in, tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Yang kami muliakan, tungku-tungku, abu-abu, gure-gure mandum yang berhadir, kepada Tengku Imam, Tengku Fuad Bono yang kagum menjadi imam kepada katanya mandum, dan kepada seluruh para jamaah masyarakat Belang Paseh Kota Sigli dan seluruh jamaah subuh dari Kota Sigli Aceh PD yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah rahmati kita semua, Allah berikan selalu taufik dan hidayah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalinya kagujuk kursi juga. Karena karame lewenya orang tanyang-tanyang kursi. Jadi baik sampai tungku hana merompak kursi. Bah berawai merompak kursi tungku ile baru yang lain merompak kursi, ya. Ya, mana. Jadi InsyaAllah. Dan kursinya hana sembarangan bertajuk pi hana beher duduk. Ya. Kursinya ada tajuk hana beher duduk. Pre tajuk pi hana beher cik. Ya. Syederalun yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dalam satu pekan yang lalu kami memenuhi undangan dari Masjid Istiqlal dan juga beberapa undangan di masjid-masjid di Jawa Barat dan juga di Bandung. Alhamdulillah, pengalaman sedikit dari dalam negeri kami dapatkan. Mudah-mudahan yang seperti ini memberikan pembelajaran kepada kami sendiri dan juga kepada masyarakat kita semuanya. Maka dari perjalanan kami ini, kami ingin mengambil sebuah hikmah yang ingin kami sampaikan kepada kita semua. Yang pertama adalah tadi moderator Tengku Wahid, Tengku Wahid, sebuah catatan berpegah dengan Gunung Jeroh God ingin tuan sampaikan bahawa kita berada di tempat yang baik, ingin bersama orang baik, mendengarkan yang baik, insyaAllah Allah kumpulkan nanti yang bersama dengan orang yang baik. Itu pilihan hidup. Itu pilihan hidup, kita mau bersama orang baik tidak. Di sana juga ada pilihan yang lain. Mau pergi ke Jakarta, mau pergi ke Eropa, ke Amerika, mau cari masjid, ada. Yang tajak merompak masjid. Luntuan kami pergi ke Amerika, ke Texas, enggak jumpa klub, enggak menjumpai klub tempat macam-macamnya, bahkan enggak pernah melihat orang mabuk, enggak melihat yang seperti itu, night club, klub malam, enggak jumpa. Kenapa? Itu bukan pilihan hidup. Makanya kita tidak jumpa yang seperti itu, dan Allah tidak perjumpakan insyaAllah, karena itu bukan daripada bagian hidup kita. Kita enggak mau milih yang seperti itu. Tapi ada juga orang yang pergi ke sana, enggak pernah jumpa sama masjid, hanya merompak masjid, entah bohdan, karena pilihan hidupnya seperti itu. Dia memilih hidup seperti itu.
Begitu juga kawan-kawan kita, saudaraku yang dimuliakan Allah, kawan-kawan kita. Ya. Kenapa kadang dalam hidup kita menjumpai kawan-kawan yang hana pandirau loh. Ya. Orang-orang di sekeliling kita kadang kita tidak jumpai yang bisa kita andalkan, tidak baik, hana pahit. Mungkin pilihan hidup kita yang salah. Ya. Pilihan hidup kita yang salah. Kenapa kita jumpai orang-orang seperti ini? Nah, maka saudaraku yang dimuliakan Allah, ya, apa yang terjadi dengan kita adalah hasil pilihan hidup kita selama ini. Ya. Maka kita ingin sesuatu yang baik, berada di tempat yang baik, kemudian bersama dengan orang yang baik dan dikumpulkan di tempat-tempat yang baik. Ya, insya Allah Taala memang demikian adanya. Ya. Apa yang kita usahakan itulah yang kita petik dan kita hasilkan suatu saat nanti. Maka oleh sebab itu ada satu ayat dalam Al-Quran Allah sampaikan dalam surat Taubah ayat 119, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa kunu ma'as sadiqin, dan jadilah kalian bersama dengan orang-orang yang benar. Bersama orang-orang yang benar, bersama dengan orang-orang yang jujur. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur dan benar. Bermesapat dengan orangnya. Jangan ambil pilihan hidup bersama orang lain, jangan. Ya, jangan ambil pilihan hidup bersama dengan bukan orang-orang yang jujur, bukan dengan orang-orang yang benar, jangan. Usahakan dalam hidup kunu ma'as shadiqin, jadilah bersama dengan orang-orang yang shadiq. Karena inilah sebenarnya yang menjadikan hidup kita itu bermakna. Pilihan hidup kita itu benar. Allah ketika akan setiap Allah suruh itu menunjukkan perlu kepada usaha kita di sana untuk memilih ini bukan itu. Itulah pentingnya Al-Quran. Allah suruh kita bersama dengan siapa? Bersama dengan orang-orang yang shadiq. Shadiq itu yang jujur, orang-orang yang benar. Ya. Yang pilihan hudib urangnya tanya kalian adalah butoi. Nah, ya, saudaraku yang dimuliakan Allah, kita lihat dalam hal ini ada kisah sahabat Nabi dulu. Yang pertama, kisah ini adalah kisah seorang sahabat yang setelah terjadi perang Khaybar. Perang Khaybar ini adalah perang mengusir orang Yahudi dari daerah Khaybar. Khaybar adalah daerah yang paling kaya, subur, orang Yahudi di sana kaya raya, tetapi mereka sepakat mengkhianati perjanjian bersama Nabi SAW. Mereka sudah berjanji dengan Nabi untuk membela dan juga saling mempertahankan Madinah dan sekitarnya, tapi ternyata mereka bersekongkol, berkoalisi dengan orang-orang yang memerangi Nabi SAW. Padahal perjanjian sudah dibuat. Maka Nabi memutuskan untuk memerangi orang Yahudi di Khaybar. Apa yang terjadi? Mereka diusir dan mereka kalah, terusir, dan akhirnya kekayaan orang Yahudi itu ya diambil oleh umat Islam. Karena itu adalah aturan perangnya seperti itu. Ya. Yang kalah perang dia tinggalkan kekayaannya, pergi sendiri berangkat. Nah, ghanimah harta perang ini yang ditinggalkan ini lalu kemudian dibagikan oleh Nabi kepada para sahabat yang memang ikut berperang. Memang aturan perangnya seperti itu. Lalu ketika Nabi berikan ghanimah kepada salah seorang daripada sahabat, Nabi berikan kepada seorang sahabat, tidak mau terima. Ya Rasulullah, ma li hadza ittaba'tuka. Ya Rasulullah, aku pergi berperang bukan untuk mendapatkan ini. Kun perlu yang merupakan terlalu ya. Jadi na yang hang itu.
ya. Yaitu hak dia, Nabi berikan kepada dia tapi dia tidak mau terima. Ya Rasulullah, aku bukan gara-gara ini aku pergi berperang. Lu jangan perang kan gara-gara merompoknya. Setiap orang ada pilihannya sendiri ya. Ya kan muka mandung-mudung asai ka hak gecok. Ada orang yang hak dia tapi dia tidak mau ambil. Dan ada juga orang yang bukan hak dia gemita, nacingna ya. Itu bukan hak dia tapi dia cari. Ada je merompok kekenyan kan hak roh. Nah, orang yang memang dia ambil haknya saja. Dan ada orang dalam hidup walaupun haknya dia enggak mau ambil. Itu sah saja. Sah saja, maka kita katakan tadi pilihan hidup ya. Nah, lalu walakin ya Rasulullah, tetapi ya Rasulullah, innama ittaba'tuka ala hadza. Ya Rasulullah, lun ikut draw ni merompoknya. Ya. Gitunya apa? Dia tunjuk di lehernya. Supaya aku dapat ini ya Rasulullah. Dan aku syahid di jalan Allah. Jadi maknanya apa? Aku nanti dipanah, kena anak panah di leherku dan aku bisa syahid fisabilillah. Nah, inilah tujuan aku mengikutimu supaya syahid di jalan Allah. Nah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dia tidak mau terima ghanimah. Dia mengatakan ini mulia tidak keinginannya itu. Nah, mulia ya. Orang ingin mati syahid. Mulia. Hana harga harta bacut bak mata ganyan ya. Begitu tidak walaupun hak dia ya, walaupun hak dia enggak berharga bagi dia. Maaf cakap sekali lagi, ada orang yang atadro gahana berharga, atagop yang dia berharga ya. Yang punya dia ada, itu enggak nampak, enggak berharga, tapi yang punya orang inyo yang dia berharga. Nauzubillah. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? In tasduqillaha yasdukak. Ketika Nabi mendengarkan pilihannya itu, kata Nabi, in tasduqillaha yasdukak. Kalau seandainya engkau jujur dengan Allah, maka Allah akan jujur denganmu. Kalau engkau jujur dengan Allah, maka Allah akan jujur denganmu juga. Kalau jujur niatmu, tujuan hidupmu, pilihan hidupmu adalah untuk itu, maka Allah akan jujur juga denganmu. Allah akan berikan ya. Nah, ini sebagai nasihat bagi kita ya. Mau kita dapatkan apa yang kita inginkan, kalau jujur yang kita inginkan, betul yang kita inginkan, Allah betul isid akan nunjuk kehendaknya. Setelah perang setelah perang Khaybar, terjadi perang yang lainnya. Sahabat ini ikut bersama Nabi karena ingin mendapatkan syahadah fisabilillah. Maka setelah terjadi perang itu, beliau pun syahid. Dan para sahabat melaporkan yang syahid siapa-siapa saya, termasuk sahabat ini. Dan dilaporkan bukan cuma syahid, ya Rasulullah, dia syahid terkena panah di lehernya. Di tempat dia tunjuk, disitulah kena. Sehingga Nabi tanya bahwa ahwa, apakah dia yang syahid itu dia yang dulu itu, yang enggak mau terima, yang enggak mau terima hak dia itu hanya untuk mendapatkan syahadah fisabilillah? Apakah dia itu? Ya Rasulullah, na'am ya Rasulullah, betul ya Rasulullah. Kata Nabi, sadaqallah fasaddaqahullah. Dia telah jujur dengan Allah, maka Allah pun telah jujur dengannya. Allah berikan yang dia mau. Allah berikan yang dia mau. Maka sebelum kita jujur dengan manusia, pertama sekali jujurlah dengan Allah dulu. Jujur dengan Allah. Jangan dustai Allah. Jangan dustai Allah. Ini kisah pertama ini. Kisah yang kedua adalah kisah orang yang jujur dengan Allah juga. Orang-orang yang jujur dengan Allah lah mereka akan jujur betul dengan manusia. Dia menjaga jujurnya dengan Allah.
Yang kedua adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau masa Nabi masih ada, itu beliau berdoa kepada Allah. Ya. Gemelake bapa Allah Subhanahu wa taala. Doanya apa? Doanya adalah Allahumma rzuqni syahadata fi baladi nabiyyik. Ya Allah, anugerahkan kepadaku mati syahid di kampung nabimu. Ya, anugerahkan kepadaku mati syahid di kampung nabimu. Di mana? Di Madinah. Ya Allah, berikan aku mati syahid di negeri Madinah. Pada saat itu Madinah telah dikuasai oleh umat Islam. Madinah telah menjadi negeri baru. Madinah menjadi daerah yang aman. Musuh Islam sudah tidak ada lagi. Kalau beliau minta syahid di Madinah, dalam pikiran kitanya adalah apa? Berarti Madinah sehingga akan musuh, akan ada musuh yang memerangi kota Madinah. Madinah aja kekacau, kemudian beliau mempertahankan Madinah sehingga beliau bisa mati syahid. Pakan lelaki mati syahid di Madinah, pakan handi di Romawi mendap. Mati syahid di Romawi, berarti tanya perang Romawi, ikut perang Romawi gitu. Ya. Tapi ini bukan, beliau minta mati syahid di Madinah. Bagaimana itu? Untuk syahid Umar payah benar musuh yang jauh Madinah. Tapi beliau ingin mati syahid bukan di negeri musuh. Tapi beliau udah begitu pilihan beliau. Beliau ingin mati syahid di samping Nabi, karena beliau tahu Nabi meninggal, wafat, kemudian beliau ingin supaya mati syahid di samping Nabi. Tapi baik mati biasa, musyahid. Ya, Mbak. Karena syahid inilah memang para sahabat mencari semua. Tapi baik jauh-jauh, ini rumah betul. Ini kegura doa yo ya. Mati syahid tapi gampung, di samping Nabi lah. Bak masjid Nabi lah, jadi menang. Ya. Tapi itulah pilihan hidup beliau. Beliau berdoa seperti itu. Maka kembali kepada apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, intasduqillah yasduqak. Kalau engkau jujur dengan Allah, Allah akan jujur denganmu. Maka dalam sejarah kita tahu akhirnya Umar bin Khattab terpilih menjadi Amirul Mukminin. Beliau doa itu sebelum menjadi Amirul Mukminin, tidak tahu beliau akan jadi Amirul Mukminin. Jadilah beliau sebagai Amirul Mukminin, sebagai khalifah. Nah, kita tahu beliau wafat, meninggal syahid sedang solat subuh, jadi imam di Masjid Nabawi lagi, di samping kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Negara aman, ya, aman ya. Tapi ya, beliau dibunuh, ditusuk di perut beliau sedang jadi imam salat subuh, ya. Kemudian di Masjid Nabawi lagi. Rupanya Allah pedruh doa beliau dengan cara yang demikian. Nyobek ya nu yang tubuh tengah ron-ron. Ilun hana long doa nunggu lagi nya ni. Hana masalah punya sembahyang subuh dan kenang lagi nya. Insyaallah mati syahid. Selama betul je sembahyang subuh untuk Allah, bukan untuk yang lain. Ya, insyaallah hana apa. Ya. Kalau kita solat subuh demi Allah, tidak masalah. Jadi Allah sampaikan keinginan mereka semuanya. Karena apa? Mereka jujur dengan Allah, Allah pun jujur dengan mereka. Allah berikan itu. Makanya dalam hidup kita, saudaraku yang dimuliakan Allah, jujur betul dengan Allah. Hanya kita yang tahu kalau kita itu jujur sama Allah. Jangan kita menipu Allah. Pada saat kita berani menipu Allah, maka nanti kita akan berani menipu hamba Allah. Pada saat kita tidak jujur dengan Allah, kita akan tidak jujur dengan manusia. In tasduqillah yasduqak. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, selanjutnya adalah harga diri kita itu memang ada pada jujur itu sendiri. Menyahana jujur gak ada harga diri kita nyo. Baik dari apa yang kita ucapkan, apa yang kita tampilkan, apa yang kita perbuat, itu semua tidak ada harga.
Bahkan keahlian kita sendiri juga nyanjir ke hana harga. Ni pegah legok gen haya bidangnya. Tapi ketika dia tidak jujur, udah selesai urusan. Itu tidak ada harga sama sekali. Walaupun di mata manusia, apalagi di mata Allah. Kejujuran itu, jujur itu apa sih? As-sidqu itu apa? Sidqu adalah mutabaqat, paling kurang ya, makna sidqu itu adalah mutabaqatil qaul bil fi'l, adalah sinkron dan betul apa yang diucapkan dengan apa yang dia perbuat. Yang dia ucapkan dengan dia perbuat itu benar. Itu makna yang pertama. Tapi jujur makna yang lebih dalam lagi adalah benarnya hati seseorang dengan lidahnya dan juga perbuatannya. Hatinya demikian, ucapannya demikian, dan juga perbuatannya demikian. Jadi bukan cuma yang gepegah butoy yang gepegah dengan lisan ganyan, maka betul pula apa yang dia perbuat. Bukan cuma tahap itu, tapi jujur apa yang ada dalam hatinya, itu yang ada dalam lisannya, itu yang ada dalam perbuatannya. Jujur. Pada saat orang tidak jujur dalam hidup, udah nggak ada harga diri sama sekali. Saya juga punya kisah dalam masalah ini, cerita. Dengar tim dengar? Nak galak nak cerita orang tu. Tapi nama yang dengar thang tu je. Ada psikolog dengar mangat dengar cerita, dia dengar tapi mangat dengar cerita. Kisah ini bukan kisah masa sahabat, tapi kisah zaman now. Kisah zaman now. Ya, jadi besan sang sahabat mendum jo utat ya, nyo kisah yang to bersama dengan tanyo. Tapi janji le, nanti ikut ceritanya. Ya, good. Ada janji le ya, atau bukan galak dengar cerita, janji le, tem ikut. Ambil ibrah daripada cerita ini. Ini cerita abad 21. Abad 20, akhir abad 20. Tahun 1993 atau 1992. Ya, ceritanya adalah dulu di Indonesia pada tahun 92-93 itu mau dibuat SEA Games. SEA Games ni depa rundaun SEA Games. Nah, menyahanan depa SEA Games berarti kan urun zaman now. Ya, orang masa lalu ya. SEA Games nyahanan depa demita bahapin ya. Jadi pada saat itu sudah menjadi tren wabah, atlet-atlet itu pakai doping. Atlet pakai doping untuk mereka bisa menang dalam pertandingan SEA Games. Lalu Indonesia yang akan menjadi tuan rumah SEA Games belum memiliki laboratorium untuk mengecek atlet-atlet yang pakai doping mana orangnya. Yang belum ada laboratorium terstandar dunia yang bisa dipakai untuk itu. Jadi kan artis itu harus dites, atlet itu harus dites dulu, dia pakai doping atau enggak. Lalu akhirnya dibuatlah proposal kepada pemerintah dalam rangka menyambut pertandingan SEA Games ini. Sebelumnya dibuatkan laboratorium khusus ya, yang standar internasional untuk menyambut para atlet-atlet tersebut, sehingga atlet bertarung nantinya atau bertanding sesuai dengan memang kemampuannya, bukan kemampuan doping. Ya, akhirnya diterima oleh pemerintah Kemenpora dan juga oleh Kementerian Kesehatan ya, untuk buat laboratorium yang seperti itu. Nah, yang ahli laboratorium ini, ahli doping bahkan ahli yang membuat dengan timnya alat tes doping itu dari Australia. Jadi alat tes dopingnya dari Australia. Nah, ahli seluruh tuan-tuanan sana, sonannya. Lalu akhirnya sepakat untuk supaya ahli dari Australia ini didatangkan untuk mengetes para kandidat-kandidat yang akan bekerja di laboratorium doping ini ya. Sekitar 20 orang dibutuhkan untuk itu.
Akhirnya buat tes, dibuka pendaftaran seluruh Indonesia, mendaftarlah sirtuh lebih pendaftar ahli teknik kimia dan yang lain mendaftar. Termasuk yang dijagokan oleh pemerintah seorang S3 lulusan Prancis bidang kimia. Ini yang diharapkan dia akan memegang peranan sebagai ketua laboratorium nanti. Tapi semua masuk tes. Tes berkas, kemudian tes tulis semuanya. Akhir tinggallah beberapa orang, sekitar 40-50 orang ini yang akan masuk menjadi masuk tes terakhir wawancara. Nah, tes wawancara ini dilakukan oleh ahli doping internasional pada saat itu. Yang membuat alat doping itu berasal dari Australia. Lalu diserahkan, itu nggak ada campur tangan tim dari Indonesia, itu diserahkan kepada dia saja. Silakan kamu tes, ini yang merupakan hasil seleksi yang akan dijadikan sebagai kandidat mereka yang diamanahkan untuk bekerja di laboratorium doping ini. Ahli dari Australia ini pun mengetes wawancara untuk dipilih, sekitar 20 orang diluluskan. Setelah tes itu, yang dianggap lulus 3 orang. 3 orang lulus, 2 orang lagi itu perlu pembinaan. Perle 20 roh. Yang lulus murni 3 orang, 2 orang lagi itu pun perlu dibina lagi. Jadi jauh dah. Ketika didapatkan oleh tim Indonesia bahwa jauh daripada harapan, marah tim Indonesia ini. Pekan kenapa? Apa kurangnya mereka? Yang lulus itu doktor ahli kimia. Bahkan yang tidak masuk lulus itu yang dijagokan sebagai yang dari Prancis, dijagokan itu enggak lulus, enggak masuk dalam 5 orang ini bahkan. Bagaimana kamu tes? Bagaimana tim ini atau ahli Australia yang ngetes? Gimana cara ngetes? Jadi protes tim Indonesia ini, kenapa nggak lulus? Mereka orang-orang jago, orang-orang hebat. Dimintalah untuk buka-bukaan. Bagaimana cara kamu tes? Apa sulit sekali pertanyaan yang kamu tanyakan sehingga mereka tidak lulus? Apa tidak standar dengan negara kita? Mungkin urunnya nyan nanggro Australia mana Indonesia kan lagi nyan baik bersama Indonesia dengan diri. Bungehlah urunnya. Lalu buka-bukaanlah tim dari Australia ini, seorang ahli yang ngetes ini langsung dia yang ngetes. Dia buka-bukaan. Justru yang saya tanya yang paling mudah, dia bilang. Pertanyaan saya yang paling mudah. Tidak ada yang sulit sekalipun dari pertanyaan saya. Saya hanya tanyakan 3 pertanyaan kepada semua yang menjadi kandidat ini. Pertanyaan saya apa? Pertanyaan saya adalah, jadi dia bawa alat tes doping terbaru. Alat tes doping terbaru yang belum ada di pasaran. Yang baru tim mereka buat. Tim mereka buat alat baru belum ada di pasaran. Di internet pihana sih. Pada saatnya kan hana hayat internet loh, ya. Dicari di web juga tidak ada. Jadi semua peserta yang dites itu ditanya, kamu pernah lihat alat ini untuk tes doping? Rata-rata juga pernah. Nya alatnya hanai pasai loh. Ime kero dari bang pegak irumuh, ime keno, ya. Untuk dites, ditanya, kamu pernah lihat alat ini? Pernah. Alat apa ini? Nah yang jawab, alat tes doping. Nah, kalau kamu tahu alat ini tes doping, bagaimana cara pakai dan penggunaannya? Itu pertanyaan yang ketiga. Menjadi jawab pernah, akan ditanyakan bagaimana cara memakainya. Hana jawab dulu. Hantom pernah kalian, pernah kalian. Gengsi ya, wallahu alam. Yang lulus itu yang mengatakan adalah saya tidak pernah lihat. Ya, ada yang limong derohnya tengah yang pegang hanam kalau kamu.
kami tidak pernah lihat alat itu. Udah, 5 orang itu aja yang jawab tidak pernah. Nya dia lulus. Udah, itu saja tesnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Jadi lulusan Perancis yang hayunya gimana mah? Hana harga bacut ni gara-gara tidak jujur dengan dirinya. Gara-gara tidak jujur. Nah, ramai yang luluh gara-gara semangat lagi yo. Misalnya seandainya udah dia nipu begitu, pernah lihat, tapi lulus juga, yang berarti yang tes pi penipu, yangnya pi penipu. Kedua-dua penipu. Tidak ada harga diri di situ kalau kita tidak jujur. Maka kalau kita tinggal di masyarakat, di tempat di mana kejujuran itu dijunjung tinggi, maka hanya orang jujur sajalah yang mereka akan benar, akan berada di depan, mereka yang akan berkuasa. Tapi pada saat kejujuran dalam sebuah masyarakat itu tidak dijunjung tinggi, maka pembohong dan penipu, pendustalah yang akan berkuasa. Maka skala kecil ini kemudian kita lihat dari misalkan kalau seandainya si tim Australia ini dia tidak jujur, maka dia akan lewatkan itu. Ya, sama-sama nyo pembohong, dia pendusta, sama-sama dua ya. Maka apa hasil lab nantinya? Maka sesuai dengan pesanan nya tim awak nyo ibaya le, maka hana doping padahal doping mendung. Ya. Apa arti semua itu? Apa arti kehidupan itu semua? Maka jujur itu tidak ada yang bisa untuk mengukur. Jujur itu mutlak adalah karena iman. Jujur itu mutlak kita karena Allah. Jujur kita itu mutlak karena kita memang terdidik dalam hidup untuk menjadi orang yang jujur. Maka pertanyaan selanjutnya, bagaimana seseorang itu bisa menjadi jujur betul dalam hidupnya walau dalam kondisi enggak ada orang yang melihat? Ya. Itu yang kemudian ditanyakan oleh tim Indonesia, merasa tertegun juga, mereka heran juga. Jadi profesor dan doktor yang haji pakai, dia tidak jujur, hanya gara-gara itu saja dia tidak jujur. Lalu ditanyakan oleh tim Indonesia, kenapa kalau begitu banyak orang pakar ahli haya lulusan luar negeri tapi hanya jujur, kenapa? Ini ditanya sama tim dari Australia ini ditanya, kenapa? Jawaban tim ini apa? Dia sebutkan bahwa orang yang dari kecil diajarkan untuk komitmen, untuk kejujuran, maka sampai besar dia terdidik untuk menjadi orang jujur. Tapi pada saat seorang sejak kecil dia dalam pendidikan dia diajarkan untuk tidak komitmen dengan kejujuran, maka ketika dia besar jadi apapun dia tidak akan jujur. Dia ketungku pihana jujur sih. Lulusan daripada pondok pesantren kah, dari tempat pendidikan tinggi agama kah, semuanya walaupun hafal Quran dia tidak akan jujur juga. Kenapa? Karena dia dari kecil terdidik dalam kondisi tidak komitmen dengan nilai jujur. Ya. Dia hidup dibesarkan dengan menan-menan laju, jut-jut atau mejut-jut kalau orang Aceh. Mejut-jut, hai gay don perah jut, lagi don perah pijut, kaku sama-sama jut dua tanya. Yang ke makna mejut-jut. Kiban jut menurut don tak benar dah buat. Menurut don pijut sik benar. Kamu jut-jut aja. Yang sesuai hukum droi kiban, tak mejut-jut betul. Jut balon, hai jut balon. Elok kiban nak kira ron. Kiban yang jut balon. Nya ukuran je hinan. Tak mejut-jut. Maka pendidikan kejujuran itu, anak-anak itu kalau ingin mereka nanti pintar, jujur, ya, orang beriman, hafal Quran, pintar agama, jadi tengku, jadi kiai, jadi ustaz, tapi jujur, dia harus disiapkan, dididik secara dari kecil untuk
menjadi jujur dalam komunitas lingkungan yang jujur, maka mereka akan jujur. Hana itu temengut pada raya. Kalaupun dia tahu, hatinya enggak akan mampu untuk berdusta. Kenapa? Terdidik dengan itu. Makanya kenapa tak pegah bahwa nyan awak kafir, yang tesnya awak kafir ya. Yang tes itu orang kafir itu, enggak beriman kepada Allah, tapi dia jujur. Yang dites mungkin ada orang yang beriman kepada Allah tapi tidak jujur. Kan jadi pertanyaan kita, apakah awak kafir jujur? Itanya hana jujur. Karena dia dididik dalam lingkungan sejak kecil, di sekolahnya dididik jujur, terus tumbuh dia dalam masyarakat yang harus jujur. Kalau tidak jujur memang tidak bisa hidup. Di barat itu kalau kita enggak jujur enggak bisa hidup. Siga semangat selesai urusan. Apalagi dalam masalah resmi. Dalam urusan resmi enggak jujur, selesai urusan. Tercatat semuanya. Jadi tercatat semuanya, saudaraku yang dimuliakan Allah. Rekod katanya tercatat. Misalkan jadi pegawai negeri, lebih-lebih jadi pegawai negeri kalau di Amerika atau di Kanada. Pegawai negeri dalam kan mengurus urusan resmi pegawai negeri itu. Kalau dia menipu, ketahuan mudah. Kenapa? Negara mengontrol dia. Negara dari A sampai Z tahu dia. Kalau bukan pegawai negeri, ya yang urusan resmi mentang kan. Mungkin negara tahu. Urusan tidak resmi dia tidak tahu. Tapi pegawai negeri dari umur tamang pegawai negeri sampai pensiun itu semua dikontrol oleh negara. Enggak bisa dia tidak jujur. Itu bi mendum GE akses lego itulah nan tonyo kagak angkat kepala dinas baru atau kepalanya baru angkat kita akses ni tanyo pada ge semangat selama agaknya jik ke pegawai negeri itu bi mendum itu bi lalu dah pegah manjung lagi nya urun semangat ipu ke kepala dinas contoh gitu nada taroi. Jadi pada saat jadi orang sana, orang luar negeri, orang barat negaranya yang maju, ya, mereka tahu manusia ini pembohong, bisa berbohong karena tidak beriman. Si orang hana beriman. Karena mereka tidak beriman, dia juga tahu mereka itu bisa berbohong, bisa berkhianat. Maka dibuatlah sistem yang orang tidak bisa untuk berbohong. Ya, hanjir neplung irona. Harus jujur. Karena diketahui manusia bisa berbohong. Belum hana iman. Hawa kafir mendupan iman demang. Hana percaya kepada Allah, hana percaya kepada akhirat. Enggak ada percaya kehidupan setelah mati. Mereka enggak percaya. Maka dibuatlah sistem manusia enggak bisa berbohong. Getanya orang beriman, orang jujur, percaya kepada Allah, yakin akan ada hari akhirat. Jadi apakah perlu sistem ini? Sistem lagi awak baratnya, nak perlu ni. Hana perlu, yang gaya katanya. Kita enggak perlu sistem untuk supaya mendeteksi orang supaya bejit berbuat bohong. Kita tidak perlu. Kenapa? Karena kita orang beriman. Jadi hana perlu sistem-sistem tek bengeknya hana perlu. Kamu betul benar? Betul bukan? Betul. Itanya hana perlu data lagi nya. Tapi kenyataannya sistem untuk tidak berbohong tidak dibuat, tidak kita wujudkan. Orang di dalam pihana betul-betul iman. Gimana kejadian? Itulah kejadian tempat kita. Sistem untuk tidak berbohong tidak terwujud, dalam pendidikan tidak terwujud, dalam apa? Dalam kehidupan sistem negara juga tidak terwujud. Urang pihana jujur. Apa itu? Urang hana jujur, dididik tempat pendidikan tidak menjadi jujur, kemudian sistem negara juga tidak mengakomodir orang yang jujur. Aduh. Bagok itu pun orang hana jujur. Dididik untuk jujur, dibuat sistem negaranya juga harus jujur. Kalau enggak, anda tidak bisa hidup. Menankah menyenantang-tanyang pakon gedanya hana tama nganggo. Padahal orang beriman. Ya? Padahal kita orang beriman.
Saudaraku yang dimuliakan Allah, jadi pendidikan, di dunia pendidikan, kalau seandainya di dunia pendidikan yang mendidik anak kita SD, SMP, SMA, itu adalah masa anak-anak belajar tentang identitas, belajar tentang karakter, belajar tentang akhlak. Kalau ini tidak mampu kita wujudkan di sekolah-sekolah, itu adalah Assalamualaikum. Maka paling anti guru-guru yang anak tahu kita curang terhadap mereka, bahwa bapak dan ibu telah mengajarkan kecurangan sedari dini kepada anak. Haidon anakku belajar tapi nilai god bereh dan dia enggak belajar tapi nilainya bagus, nilai akhirnya bagus. Anak tahu bahwa gure mencurangi dia. Hai walaupun ujuk yang god, ya. Bantu naik selagi gure begah, hai ternyata bantu anak miat Allah nak begah bawa biu bantu membantu. Jadi ketika anak miat watai nilai akhir gebantu le gure, kan saling bantu membantu ustaz. Jero ustaz. Ya saudaraku yang dimuliakan Allah, anak tahu kita curang. Akhirnya kita jadi guru tidak berharga di mata anak-anak karena kita telah mencuranginya. Walaupun mencurangi untuk membantu dia, dan itu tidak boleh dibantu dalam hal itu. Komitmen dia kepada anak-anak kita itu bahaya sekali, karena tempat pendidikan tempat kita menempa mereka. Komitmen dia terhadap nilai. Maka ini kami dapatkan alhamdulillah di unit selama kami belajar di Al-Azhar. Alhamdulillah tidak ada satu huruf pun ujian yang kita tulis, yang kami tulis itu di luar daripada apa yang memang kemampuan sendiri. Nak hidup. Ya, nyen pegah pe haya tak ba Al-Azhar mampu kitab inan hana kitab ino. Kitab ba Al-Azhar nabi taino na cik tino. Ada juga di sini. Di seluruh dunia mau dicari, apalagi internet ada. Tapi bagaimana kita dididik untuk jujur, ya, sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Ini yang berharga mahal sekali. Begitu juga kita dapat dengan guru kita, syekh kita, yang dia juga jujur dengan kita. Ya. Hana menamudeh, lagena juga. Walaupun mungkin kasar ataupun marah mereka, tapi marah dengan kejujuran mereka. Jadi kita ditempa dididik untuk jujur. Hana dan orang pegah yang kawan. Karena apa? Ya, kita di lingkungan yang dididik untuk jujur, kemudian juga kita belajar untuk itu. Penting sekali saudaraku yang dimuliakan Allah. Maka di akhir daripada ini kami sampaikan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke pasar. Ini kisah terakhir, ya. Kisah terakhir. Pada buah kisah kah? Lehenganyo. Hana keput nya tinggal tambah dah ngerti, ya. Nyo yang tambah tu keput. Nyo keput, ya. Sama kisah yang keput. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi di Madinah itu ketika Nabi hijrah, itu pasar Madinah dikuasai oleh orang Yahudi. Orang Yahudinya di Madinah pueblo ada barang apa yang galai, pasar Yahudi itu masalah penipuan, dusta, kemudian preman di dalamnya itu terjadi di pasar Madinah. Jadi apa saja yang dibayangkan kecurangan itu terjadi di pasar Madinah pada saat itu, pasar Yasrib. Maka ketika Nabi membangun masjid, Nabi bangun setelah itu adalah pasar. Nabi bangun pasar. Pasar baru dibuat oleh Nabi SAW. Yang di pasar itu orang-orang mukmin yang berjualan. Yahudi hanya peblo. Ya, orang mukmin ini pasar orang mukmin saja. Jadi buat pasar baru. Kenapa? Ada orang-orang baru dengan keimanan yang baru, akhlak yang baru, perlu juga pasar yang baru. Yang cara hidup di pasar itu penanyi dalam jual menjual, beli membeli itu juga dengan cara yang baru. Sehingga Umar bin Khattab bilang, man la yafqah fi dinina fala yaqrabanna aswaqana. Yang enggak paham agama kami jangan dekat dengan pasar kami. Pasar mana itu? Pasar yang dibuat oleh Nabi khusus yang lain, beda dengan pasar yang sudah ada pada sejak zaman dulu yang dikuasai oleh orang Yahudi. Yang mau jujur, mau berakhlak mulia, silahkan. Berjualan sesuai dengan hukum fikih, silahkan masuk jualan di pasar ini. Jadi pasar baru.
Nah, pasar ini akhirnya maju dengan cepat, mengalahkan pasar orang Yahudi dulu, orang yang dikuasai oleh orang Yahudi. Kenapa? Orang yang membeli di pasar orang Islam, mereka merasa tenang, aman, dan merasa tidak ditipu. Akhirnya trust, kepercayaan di pasar ini tinggi, maju. Orang yang belum orang Muslim yang berjualan itu orang yang beli banyak. Orang yang kan Muslim pi jak belum sih kanan, maju. Ino menyedon jujur, napa ya tok kidai? Hana payah kan? Hana payah, bahwa makin jujur dulu makin gak penghasilan, berarti di pasar Sigli kitanya kejujuran mendengar. Tapi menyedon jujur payah tok kidai, berarti payah pindah pasar. Nah, Nabi menginspeksi dari hari ke hari pasar ini. Nabi pergi melihat orang yang berjualan di pasar orang Islam ini, umat Islam. Nabi dapatkan ada seorang penjual makanan. Dia deh to imiyuk juwong. Ya, di atas kering, di bawahnya basah. Di atas nampak indah, di bawahnya ternyata enggak seperti itu. Nabi tanya, "Mahadza ya sahibut ta'am?" Apaan ini wahai penjual makanan? Ternyata nasi yang hana jujur di dalamnya. Nah, dulu. Bagaimana pasar? Ada saja orang yang enggak jujur ternyata masuk ke situ. Ada. Itulah penting pengawasan. Penting pengawas. Man ghasyana falaysa minna. Udah itu aja kata. Man ghasyana falaysa minna. Tadi mau pikir dah apa hadis ini? Hadis lain. Man ghasyana falaysa minna. Yang menipu kami bukan dari kami. Dikira banyak. Apakah kemudian datang Satpol PP bungkuhnya, kemudian itu berubah dengan luar negara penipu? Enggak. Tidak kejadian seperti itu. Apakah dia diusir dari tempat jualannya? Tidak. Tapi lebih parah, bukan terusir dari toko, bukan terusir dari tempat jualan, tapi diusir oleh Nabi dari umatnya. Engkau bukan umatku. Honor mau lari ke mana? Mau pindah ke tempat lain? Diusir dari mana? Dari umatnya. Man ghasyana falaysa minna. Yang menipu kami, ya Rasulullah, yang becut dari barangnya, makanan becut, yang kodak becut dan lain, ngenyol dan mudik. Berlaku untuk semua. Mau jual emas, mau jual makanan, mau kontraktor, mau apa, ke raya ubi akan kau kan. Kuisi mana rasyana falaysa minna. Yang dibayar kamu ke dari kamu. Biasanya sesuatu yang tegas itu tidak panjang. Nyonya, tegas itu tidak panjang. Sikit awalnya. Yang dibayar kamu ke dari kamu. Sekian, terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.